Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasren Puja Sakti di Ruang Inspirasi Podcast Channel. Malam hari ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu tokoh adat yang ada di Kabupaten Merangin di Rantau Panjang. Malam hari ini saya akan membahas terkait dengan bantai adat yang ada di Rantau Panjang. Malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bang Muhammad Adam. Ya. Abang aja bang ya? Ya cukup apa? Atau bapak? Kalau dalam bahasa adat itu datuk sebenarnya. Datuk ya. Tapi sebenarnya kita anggaplah lebih nyantai apa? Abang ya. Ya. Lebih apa namanya bang? Lebih Dekat. dan lebih akrab ya bang. Ya. Nah, agar diskusi kita malam hari ini bisa betul-betul dapat sebuah kesimpulan, Bang. Nah, kemudian agar publik masyarakat Jambi, Ya. Merangin dan Indonesia, Bang, agar tahu dengan sejarah dan historis dari bantai adat yang ada di Rantau Panjang. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan tadi, Bang, saya tertarik Ya betul. ingin tahu historis dan sejarah bantai adat yang ada di Rantau Panjang. Ya. Mungkin bang, kita langsung saja bang. Ya. Mulai kita bahas sejarah. Jadi saya minta dengan abang sejarah memantai adat yang ada di Rantau Panjang. Saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ceritanya. Ya. Jadi budaya memantai namanya. Iya. Memantai. Jadi yang lebih dikenal itu dengan istilah bantai adat. Kalau di Rantau Panjang itu sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun yang sampai sekarang masih eksis dilaksanakan. Kalau usianya, ya kapan itu dimulai itu tidak ada orang yang tahu pasti. Iya, iya benar. Tapi budaya ini sebelum Islam sudah ada. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, Ya. silakan. Jadi gini, masyarakat Rantau Panjang itu ya, sebelum dia menempati daerah yang ada di Rantau Panjang sekarang itu, tapi sekarang saya tidak akan menceritakan sejarah asal-usul Rantau Panjang, cuma saya sekelumit aja, karena kita tadi sesuai dengan pertanyaan Adinda ingin menanyakan proses bantai adat. Bantai adat itu adalah salah satu bentuk budaya atau tradisi orang Rantau Panjang yang terbawa dari kampung asalnya dulu, dari desa dusun asalnya dulu, itu namanya Kutorayu. Kutorayu. Bukan Kutorayu yang desa sekarang, bukan. Iya, iya Pak. Kutorayu itu kalau sekarang itu posisinya itu di sebelah timur Rantau Limau Manis. Itu posisinya itu sudah hutan. Jadi desa yang limu, desa yang hilang. Itu disitulah asal usul orang Rantau Panjang. Yang lebih dikenal itu dengan orang 19. Iya. Nah, jadi kita tidak menyebut masalah itu. Jadi budaya ini sebenarnya dari sana juga terbawa. Jadi budaya dari sana yang terbawa itu dua. Yang masih ingat yang contoh bakar kemian. Iya. Sudah itu acara memantai ini. Iya. Nah, jadi asal usul acara memantai ini. Acara memantai ini adalah satu tradisi orang tua kita dulu tuh dia tuh sangat menghormati hari-hari besar keagamaan. Jadi kuat dugaan sebelum zaman pra-Islam agama yang dianut oleh nenek moyang dulu itu agama Hindu. Jadi dia sangat menghormati leluhur, mungkin dia penghormatan dia kepada leluhur dan hari-hari besar. Maka dia bikinlah acara yang bentuknya namanya tadi memantai. Nah, jadi kalau dulu itu ya sebelum pra-Islam, setelah ada Rantau Panjang, sebelum pra-Islam itu bukan kerbau yang dibantai, Iya. bukan. Dia nganggap
namanya bandingnya anak kerbau itu banding itu sejenis puru-puru. Oh, banding, ya. Banding. Nah, jadi dia bantai banding, bukan bantai kerbau. Banding itu sejenis puru-puru. Iya. Masih ada istilahnya kolam tempat merendam banding itu masih ada bekasnya sampai sekarang tuh dekat Masjid Lamur atau banyak itu masih ada bekas. Nah, jadi setelah masuk zaman Islam, maka disesuaikanlah pula dengan akidah Islam. Dengan akidah Islam, maka digantilah dia yang katanya banding itu dianggapnya kerbau, banding itu bukan kerbau, digantilah dengan kerbau. Nah itu jadi karena disesuaikan dengan ajaran Islam, maka oleh tokoh-tokoh masyarakat waktu itu dibuat acara ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah itu makanya acara bantai adan itu dilakukan beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ya, khusus untuk rantau panjang, itu tuh pusat kegiatannya ada di Kelurahan Dusun Baru. Di Kelurahan Dusun Baru. Dia itu pusat kegiatannya. Iya. Itu untuk tingkat kecamatan. Sudah itu ada lagi dalam kegiatan acara bantai adat itu ada juga kegiatan-kegiatan lain, istilahnya yang mendukung kegiatan tuh. Contohnya bikin kue dalam bahasa orang sana mungkin buah. Bikin godok memantai, bikin lemang. Nah itu kan satu hari atau menjelang acara bantai itu orang lah bikin. Jadi sebelum kegiatan mantai, ada lagi kegiatan sebelum itu, Bang? Itulah tadi, bikin godok, bikin lemang. Bikin godok, bikin lemang sebelum mantai. Sebelum mantai, bukan sesudah mantai, dan sebelum dulu. Sebelum mantai ya? Iya. Terus? Nah, jadi sesudah mantai, sebelum mantai bikin godok, bikin lemang. Contoh lemang itu kan dimakan dengan lemang itu kan ada basi disimpan satu hari itu malam. Kadang-kadang kan kalau di zaman dulu tuh lemang tuh dibawa orang ke lokasi tempat mantai gelanggang namanya. Nah, lokasi tempat mantai gelanggang namanya itu untuk istilahnya untuk pengajar perlu lapar gitu, begadang semalam untuk ane jago kerbau. Nah, itu. Nah, jadi sebelum mantai itu Bang ya kegiatannya ya? Iya. Nanti di tempat acara masyarakat bawa? Ada yang bawa, ada yang Oh ada yang bawa. Tapi intinya rangkaiannya seperti itu. Iya. Oke Bang. Kemudian Bang, ini kan skala besar Bang. Iya. Kalau di setiap desa yang ada di Urang ini juga melakukan bantai kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi di rantau panjang ini kok skalanya besar, Bang. Ini yang bisa 10 ton daging. Nah, kalau 10 ton daging bisa kalau 200 kilo satu ekor tuh bisa 50 ekor, Bang. Nah, bisa lebih, Bang. Nah, ini gimana nih? Jadi begini ceritanya. Bantai adat itu apa? Dia acara sakral. Iya. Memang dulu tuh ya masyarakat di sana tuh makan daging itu memang dulu ini sejarah. Bukan sekarang. Ceritanya. Memang makan daging itu memang sekali setahun. Memang makan daging itu sekali setahun. Jadi memang telah dipersiapkan dari awal. Misalnya kalau kita biasanya itu sudah lebaran haji itu setiap rumah tangga itu sudah mempersiapkannya untuk persiapan menghadapi mantan. Mungkin dia enggak lah kalau dari keluarga tidak mampu, mungkin dia nabung macam untuk persiapan mantan. Jangan sampai waktu acara bantai adat itu tidak punya persiapan. Jadi memang acara bantai adat itu memang acara yang ditunggu-tunggu. Acara itu gitu. Jadi makonya sampai mutong kerbau banyak. Pertama yang penduduknya banyak. Pertama. Yang kedua kalau dulu tuh orang beli ada yang dikit lah. Dulu tuh kan
sebelum main kilo seperti sekarang itu dulu kan main gantang bukan main kilo udah. Main gantang. Main gantang. Jadi itu makanya sampai sampai besar-besaran itu penyebabnya sudah itu ditambah itu juga penduduk itu berkembang, akhirnya kebutuhan daging meningkat. Jadi maka kalau dipotong dikit tidak cukup. Sebab ada iming yang berkembang di masyarakat itu kalau ada dapet beli daging memantai itu jadi masalah dalam rumah tangga. Itu iming yang berkembang. Iya. Saya pernah dengar juga. Itu ada iming yang berkembang. Memang memantai itu kalau anggaplah kita cerita kalau kita sebagai suami, kalau kita memang tidak bisa itu mempersiapkan itu, ada rasa ada tanggung jawab. Itulah sakralnya acaranya. Iya. Saking sakralnya. Maka terjadi banyak. Nah, itulah makanya istilahnya orang pasti akan beli. Iya. Nah itu makanya bagi orang yang pemilik ternak atau saudagar itu udah ragu untuk motong kerbau atau kerbau. Iya. Nah sudah itu acara bantai adat itu ada beberapa hal kegiatan persiapan ya sebelum acara itu dilaksanakan. Misalnya 1 bulan atau 3 minggu sebelum pelaksanaan itu toko-toko adat harapan dulu. Toko-toko adat harapan menentukan hari hanya dan tanggalnya. Sudah tuh aturan adat yang berlaku. Sebab di lokasi bantai adat itu ada hal-hal aturan adat yang tidak boleh dilanggar oleh peserta. Contohnya nagih utang piutang tidak boleh di lokasi gelanggang, di lokasi bantai itu tidak boleh. Itu tidak boleh sekali-kali. Itu salah satu contoh. Sudah itu juga contoh aturannya pas pada waktu pelaksanaan itu tidak boleh motong atau nyembelih kerbau itu di luar lokasi gelanggang. Di gelanggang yang ditentukan. Ya, di gelanggang yang ditentukan. Kalau di potong juga itu akan dikenakan sanksi adat. Sudah itu dagingnya itu juga tak boleh dibawa ke tempat lain, harus dijual di sana sampai batas waktu tertentu. Misalnya kita anggaplah sekarang tuh main jam sampai jam 10 siang, kalau udah habis di lokasi baru boleh dibawa keluar. Nah itu salah satu. Sudah itu juga dalam acara bantai adat itu ada pihak yang motong atau yang membeli kerbau itu dia harus mengeluarkan hak adat. Untuk adat. Ya ada. Ya itu ada yang istilahnya tuh hak rajo dengan hak batin. Iya. Yang hak rajo itu kepala jantung kerbau, kepala jantungnya itu yang hak batin itu ujung manci itu perut halus kalau istilahnya itu tembus ampun. Itu yang dikatur dengan hak rajo ya. Itu istilahnya kalau dulu kan kita sistem zaman kerajaan, berarti yang itu berarti hak rajo dikasih dengan rajo. Yang hak batin itu dikasih dengan dukun, dengan bidang kampung. Nah itu gunung. Nah, itu tradisi. Sudah itu juga ada ini ada kaitannya dengan mistis. Ada juga ceritanya tuh gulai manis bagi memantai. Gulai manis bagi memantai itu gulai itu enak rasanya, maka waktu hari itu lagi kita bikin di hari lain tak juga seenak itu dah. Udah seenak itu Bang? Ya, itu anehnya. Itu nyata. Gulai manis bagi memantai itu gulai kan gulai daging kerbau pakai kelapa, bumbunya tak ada pakai bumbu daging dah tuh. Bumbunya cuma daun kunyit, daun serai, daun kuas, asam kandi,
Cuma itu bumbunya udah banyak bumbunya, tidak ada istilah, tidak ada pakai merica, tidak ada pakai apa, Ada bumbu-bumbu yang lain. tidak ada. Juga istilahnya apa kata gulai manis, sebut santannya tidak ada kental. Iya. Lalu paling dimasukkan cabai yang dibelah atau cabai bulat sama lengkuas. Nah, itulah bumbunya. Itu enak dimakan waktu pagi itulah juga. Kalau kita makan siang juga enak lagi tak? Nah, itu aneh, itu lucu. Nah, kayak itu kalau anak merasa coba lah datang ke rantamannya hari Sabtu pagi ya, benar. Ada Anton di sini tak? Anton mertuanya pasti loh, coba lah bisa tuh. Jadi kalau besoknya sudah beda. Sudah beda tuh. Rasanya Sudah beda. Jadi ini rangkaian kegiatan itu ya. Iya. Misalnya kalau untuk yang Prode tahun ini, yang di Rantau Panjang itu yang dipusatkan itu, kalau di Kelurahan Dusun Baru itu yang pusatnya acara puncaknya itu hari Jumat malam Sabtu. Cuma maksud Ya, babnya di 5 kelurahan itu Mampun tuh bisa. Mampun tuh duluan 1 hari. Oh, kalau Mampun Duluan 1 hari. 1 hari. Ya berarti dia Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Iya. Iya. Nah, jadi orang tuh bawa kerbau itu sudah zuhur. Sekarang kita yang hari Jumat itu kan misalnya pada hari Jumat lah dibawa. Iya. Sudah zuhur, pokoknya sudah zuhur tuh mulai bawa ke lokasi gelanggang. Ke lokasi gelanggang itu itulah disiapkan, di situ ada rotan tuh. Klikia itu untuk mengikat leher kerbau pada tunggak gelanggang itu ada klikia. Itu dari hutan. Sudah itu juga tadi kan laku cerita kan di awal kita ceritakan bahwa tokoh itu kan tokoh adat kan rapat dulu. Iya. Menyampaikan beberapa hal tentang aturan adat dan tentang hari-hari H. Setelah itu disepakati ada petugas kemik namanya. Itu secara adatnya. Iya, secara adat. Nah, petugas kemik itu nyampaikan kepada masyarakat pada waktu malam hari pakai kenong. Oh, pakai kenong. Nah, ya pakai kenong nyampaikan. Kentung. Ya ada bahasa orang ini kan kentungan lah. Kentungan. Ya, kalau bahasa sana itu kenong. Iya. Nah, Iya. jadi kenong itu. Nah, jadi disitulah diumumkan bahwa itu acara bantai hari itu. Iya. Jadi kurasa bahasanya ini dalam bahasa adat tuh tugas kemik itu atau tukang kenong tuh ya kalau di sana tuh bahasanya kau mesti deh. Iya. Aku tersuruh terserayo nanti kudo belajar lukit jadi sampan pelayangan untuk nyampai ke Sorio Bati. Manolah itu contoh kata adatnya lah. Memantai pada tahun itu kita dilaksanakan pada itu belum siapkan itu dan itu yang tak boleh. Iya. Itu salah satu contoh kalimat-kalimat yang disampaikan oleh tukang kemit atau tukang kritik kenong dalam bahasa gitu nasional tuh kentong lah istilah. Nah. Jadi bahasa tadi itu adalah kalau umumnya Bang himbauan. Nah, himbauan jangan melakukan ini. Iya. Di tempat acara. Iya betul. Itulah yang ada kaitannya dengan sejarah memantai. Cuma ada juga keyakinan yang berkembang di masyarakat. Ya. Tapi ini sulit. Kalau nak kita ceritakan secara logika, sulit itu mencerna secara akal. Contoh, kalau acara itu sudah dibikin apa macam itu akan timbul musibah atau malapetaka bagi masyarakat tempat. Iya. Contohnya mungkin ada orang berkapa atau ada kecelakaan yang menyebabkan mati berdarah lah istilahnya. Iya. Nah itu akan istilahnya musibah lah dalam negeri bagi masyarakat kalau kegiatan mantai itu sudah dilaksanakan. Iya. Nah contoh ada kejadian tahun kemarin itu kan masyarakat mengkaitkannya dengan
acara bantai adat yang tak jadi, yang dibatalkan karena suasana Covid. Ya betul. Nah, itulah pokoknya. Tapi itu masalahnya aku benar benar keyakinan itu Allah bisawab. Iya. Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, tidak bang? Ya. Tapi faktanya terjadi seperti itu. Terjadi yang seperti itu. Itu jadi contoh gulai mani pagi memantai. Nah, enak rasanya itu untuk pagi itulah. Pagi itulah. Iya, bukan kalau udah makan siang di luar waktu aku macam itu, udah pagi dah. Besok kita coba di rumah Anton. Itu coba. Kalau diundang itu ada. Soalnya Anton menang lah. Soalnya Anton menang. Kemudian bang, pembelinya bang. Nah tadi kan kenapa dibuat banyak, karena memang masyarakat juga banyak. Iya. Nah, tidak tutup kemungkinan bang masyarakat luar untuk bisa beli juga. Kalau di situ tuh berlaku hukum pasar. Iya. Jadi siapa bayi yang ada niat beli, Iya. boleh. Ada halangan yang tak. Yang tak boleh itu tadi adat orang itu lagi hutang piutang di gelanggang, apa macam itu yang tak boleh. Kalau masyarakat, apa itu dia pendatang, apa dia penduduk asli sana, apa tidak itu dah ada batasan. Tidak ada batasan. Dah ada batasan. Jadi boleh. Iya boleh. Memang dari awal dulu untuk acara bantai itu memang orang dusun lah yang ikut. Tapi kalau sekarang tuh tidak lagi, sudah menjadi budaya umum. Budaya umum. Ya untuk masyarakat, tapi bukan masyarakat rantauannya, tapi telepon aku itu Jawa, apa itu pada pokoknya sudah ngikut. Seluruh masyarakat yang mau beli silakan. Iya. Bang kalau dulu sudah main kilo, tadi saya singgung dia berarti kan. Iya. Sistem jual belinya main gantang. Iya. Nah itu sekarang kan mungkin kita mau sesuai dengan zaman itu. Sudah main kilo. Ya, itu sebelum sejak situ memantai itu makanya memantai itu menjadi acara yang sakral itu. Memang kalau bagi masyarakat rantauan itu memang ditunggu acara itu jauh-jauh hari. Lah persiapan itu ada istilahnya tuh berkembang, tapi dulu ada cerita tuh ada berkembang. Iya. Kalau untuk kita yang jadi suami orang rantau panjang itu kalau udah beli daging udah utuh mantai itu ada istilah rasul tak belaki begini itu ada kasar, tapi itu cerita nak muda gitu. Kalau dulu ada cerita. Iya. Nah, jadi berarti di situ tuh kita wibawa kita sebagai laki-laki memang Dipertaruhkan di bantai adat tuh. dipertaruhkan. Jadi Ton kok saya siap Ton ya. Harus beli Ton. Tapi itu apa humoris. Tapi memang terjadi, memang ada beberapa memang yang istilahnya untuk masyarakat yang belum bergaul begitu banyak keluar. Istilahnya memang itu ada masyarakat kita tuh bukan itu ngatur dia udah mampu dah, memang yang makan dagingnya memang kurang atau memang sekali setahun tuh memang kalau memang tidak dibeli oleh suami memang bisa terjadi istilahnya bebalah atau tengkara dalam rumah tangga. Memang bisa terjadi bukan tidak menutup kemungkinan. Bisa terjadi. Ini memang sakral. Ya, memang sakral. Nah kalau ya makanya sebenarnya kalau di desa lain juga tidak ada larangan juga kan? Ya. Kalau di tempat lain, tapi kalau di Rantau Panjang ini memang sakral dan berbeda. Ya. Nah ini sudah turun-menurun seperti itulah. Ya. Ada memang kan? Ya. Nah, jadi menarik bang diskusi kita malam hari ini terkait dengan historis dari sejarah dari bantai adat yang ada di Rantau Panjang, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi masyarakat atau kembali menggali dari sejarah dan historis bantai adat itu. Makanya saya bilang di awal tadi saya tertarik untuk mendalami terkait dengan bantai adat. Nah, kemudian bisa menjadi pemahaman juga, pengetahuan juga terhadap dengan generasi penerus sekarang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.